Memasuki bulan Juni, tren pasar saham global dan IHSG mulai membaik. IHSG juga kelihatan terus menanjak. Apakah optimisme di awal Juni ini akan terus bertahan lama? Kenapa pasar saham Indonesia seperti berbeda dengan pasar di negara-negara maju? Bagaimana kita juga bisa menghindari dividen trap? Berikut analisis dari Edward Suryajaya, Senior Investment Analyst Infovesta. Tahun ini memang relatifly untuk pasar saham terutama itu ya cukup bullish lah gitu sejak awal tahun saya bilang harusnya oke gitu. Tahun ini kita waktu awal tahun antara 8-13% harusnya market gitu ya. Sampai sekarang belum berubah ya. Kenapa seperti itu? Karena memang untuk siklusnya ini cukup menguntungkan untuk kita Indonesia gitu ya. Mulainya dari apa? Mulai dari nomor satu, kita itu kan pemulihan ekonominya itu lebih lambat. Ya, jadi kalau kita track back lagi, pemulihan ekonomi kita kan startnya lebih lambat. Ya, jadi negara-negara maju udah vaksin duluan, ekonominya kencang duluan, gitu kan. Sementara kita vaksinnya belakangan, gitu kan. Nah, jadi kita ada di fase pemulihan, gitu kan. Apa ekonominya masih oke ya, dan lain-lain sebagaimana macamnya. Terus juga kalau saya ingat tahun lalu sebenarnya kayak World Bank, kayak IMF misalnya ya, itu memang memproyeksikan untuk negara-negara berkembang itu di tahun 2022 ini memang pertumbuhan ekonominya akan lebih baik dari di tahun 2021. Ya, ini yang kemudian berbeda dengan negara maju, di mana negara maju tuh 2021 itu kayak peak-nya, udah bilang ini udah pulihnya di tahun 2021, sementara di tahun 2022 itu lebih menurun. Nah, itu dari awal memang landscape kita udah seperti itu gitu kan. Jadi kita memang lihat harusnya tahun ini lebih oke. Nah, kemudian ditambah lagi dengan komoditas. Komoditas sejak akhir tahun lalu udah naik sebenarnya kan. Kenapa? Karena ya pemulihan ekonomi global, kemudian demand terhadap komoditas naik, sementara supply-nya nggak ngejar. Karena waktu sebelumnya kan COVID gitu kan, otomatis supply kebutuhan komoditas kurang, supply-nya juga akhirnya diturunkan gitu kan, supaya nggak berkelimpahan, harga juga nggak hancur gitu kan. Nah, tapi pada saat demand-nya udah naik, supply-nya nggak ngejar, atau harga komoditas naik. Tambah lagi inflasi, meskipun inflasi ini secara ini yang nggak baik buat semuanya gitu ya, tapi sebenarnya kalau menurut saya ya Indonesia sedikit banyak mendapat manfaatnya gitu kan dari kemudian harga komoditas yang naik gitu. Nah, itu jadi kalau dilihat kemudian ya Indonesia kondisinya tuh baik, dari pemulihan ekonomi kita terjadi, terus komoditas bagus, kita juga diuntungkan di sana gitu kan ya. Nah, itulah kemudian yang membawa investor terutama asing gitu ya untuk mau masuk ke kita, meskipun mereka sempat keluar waktu setelah The Fed ya, waktu kita libur Lebaran kan, itu mereka keluar gitu. Tapi pada saat yang sama sebenarnya kalau kita bicara bulan Mei aja gitu, awal-awal net sell terus, tapi akhir-akhir itu masuk net buy, dan net buy-nya nggak kecil gitu, sehingga kalau kita lihat secara total selama bulan Mei, meskipun posisinya net sell, tapi net sell cuma sedikit, kalau nggak salah 2-3 triliun aja gitu. Kalau menurut saya untuk pengaruh pasti ada, tapi kalau untuk seberapa besar, menurut saya itu malahan tidak terlalu besar gitu ya, kecuali kalau ada perubahan kondisi ya. Jadi kita juga sempat dapat satu research sejak tahun 1970-an, ketika The Fed atau ada penyesuaian suku bunga atau pengetatan likuiditas secara global, investasi di komoditas sama investasi di negara berkembang itu bisa jadi perform well. Kenapa seperti itu? Ya meskipun logikanya agak aneh gitu kan, kalau bilang oh The Fed naikin suku bunga, enak pegang risk free aja dong gitu kan. Tapi pada saat yang sama kan kita juga mesti lihat kenapa sih The Fed sampai naikin suku bunga. Inflasi tinggi. Kenapa inflasinya bisa tinggi? Komoditasnya performing well, dan outlook-nya komoditas juga masih belum menurun dalam waktu dekat gitu kan. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, faktor yang driving komoditas naik, inflasi Rusia itu masih belum ketemu titik terangnya gitu kan. Terus kemudian kita tahu juga kayak zona Eropa ada sanksi gitu kan, yang mana itu kan juga akhirnya supply yang dari Rusia itu kan akan
berkurang. Nah, jadi istilahnya supply secara global itu juga ketat gitu, sehingga yang namanya harga komoditas itu masih belum akan ini dalam waktu dekat gitu. Belum lagi kalau kita bicara soal Tiongkok. Nah, jadi kan Tiongkok ini kan sekarang kan kondisinya melambat. Mereka kan lockdown secara gede-gedean. Kalau mereka buka lagi, dan yang saya percayanya harusnya mereka buka lagi ya. Kalau lockdown udah seketat itu nggak dibuka-buka itu kan gila juga gitu kan ya. Harusnya kan mereka ada perbaikan. Jadi kalau pulih, ekonominya bergerak lagi, permintaan terhadap komoditas akan naik lagi. Itu akan jadi another issue mungkin yang bisa mendorong harga komoditas. Kedepannya bagaimana ya, karena Indonesia ini dianggap negara penghasil komoditas gitu. Jadi ya sepanjang outlook komoditasnya oke gitu ya, harusnya kita juga ya oke gitu ya. Kayak misalnya contoh ya, kemarin kita udah lihat trade balance-nya kan oke gitu kan ya. Nah, kedepannya apakah bisa seperti itu ya, kita mesti lihat. Nah, tapi apakah kalaupun turun selama komoditasnya masih bagus ya, harusnya data-data kita juga masih baik. Ya jujur aja ya, saya masih lihat komoditas itu sebagai salah satu sektor yang menarik itu, terutama batu bara. Nah, cuman memang karena dari awal tahun kan naiknya udah cukup drastis gitu ya, jadi memang mesti lebih hati-hati dalam menentukan timing maupun dalam pemilihan emitennya. Yang kedua, terpendukung komoditas itu juga otomatis jadi menarik gitu ya. Jadi transportasi terutama mungkin kita fokus ke sektor yang perkapalan misalnya, karena kan mereka yang ngurusin distribusinya gitu ya. Jadi komoditasnya oke, distribusinya juga oke. Nah, itu yang masih menarik untuk juga dilirik. Nah, terus kemudian banking itu yang terutama yang big caps ya, itu sebenarnya cukup oke gitu ya. Jadi mereka juga akan kemarin waktu kenaikan suku bunga the Fed itu kan mereka kehantamnya cukup lumayan dalam ya gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dilihat lagi. Nah, kita juga mungkin bisa sesuaikan dengan timingnya nanti kalau ini kan the Fed akan Juni ini kan diperkirakan kan akan naikin suku bunga lagi 50 basis point lagi gitu kan. Meskipun harusnya reaksinya tidak separah Mei kemarin gitu, tapi mungkin di situ akan ada ada fluktuasi market yang bisa kita manfaatkan gitu. Apalagi kan sekarang selain kenaikan suku bunga The Fed yang dikhawatirkan orang kan juga terkait dengan resesi. US itu kuartal 1 kemarin udah negatif gitu kan. Nah, itu jadi fluktuasi-fluktuasi itu mungkin yang bisa dimanfaatkan. Sejak dulu itu kalau kita bicara soal dividen itu memang market itu akan adjust harganya ketika dividennya itu dikeluarkan. Biasanya turun itu ya waktu X gitu ya, karena KUM itu kan ya hari terakhir kita berhak dapat dividen gitu, kemudian X itu turun secara teoritis turunnya berapa ya, sebesar berapa dividen saham yang didapatkan gitu kan. Nah, cuman memang dengan market yang kemudian lebih volatile, dengan uncertainty masih ada gitu ya, jadi kadang-kadang saya lihat ya pelaku pasar itu kalau bereaksi agak berlebihan. Tapi kalau kita ngomong dalam jangka panjang, bagian kita sisihkan untuk investasi di saham-saham atau emiten-emiten yang secara konsisten memberikan dividen yang yieldnya juga cukup baik gitu. Nah, itu sebenarnya satu strategi yang boleh dicoba, apalagi kan pajaknya kan sekarang kan nggak ada kalau kita dividennya kita investasikan kembali.